Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Ponco dalam perenungan firman Tuhan di channel Gereja Stadion. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari 1 Tawarikh pasal 21 ayat 1 sampai dengan 17. Dan untuk mempersingkat waktu saya akan membacakan ayat 17 saja. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk hari yang baru, untuk kesempatan kami dapat menjalani kehidupan pemberian-Mu. Tolonglah kami untuk bisa mengisi hidup ini dengan sesuatu yang bermakna bagi Tuhan dan sesama kami. Kami berdoa, mengucap syukur, dan menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 1 Tawarikh pasal 21 ayat 17 mengatakan demikian. Dan berkatalah Daud kepada Allah, bukankah aku ini yang menyuruh menghitung rakyat, dan aku sendirilah yang telah berdosa dan yang melakukan kejahatan? Tetapi domba-domba ini, apakah yang dilakukan mereka? Ya Tuhan Allahku, biarlah kiranya tangan-Mu menimpa aku dan kaum keluargaku, tetapi janganlah tulah menimpa umat-Mu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada bagian ini kita melihat kisah yang mengajarkan tentang konsekuensi dari kesalahan dan pentingnya belas kasihan di dalam penghakiman Tuhan. Dalam peristiwa ini Raja Daud tergoda oleh setan untuk menghitung jumlah tentara di Israel. Meskipun tindakan ini mungkin tampak sepele, tetapi dalam konteks kepercayaan Israel, menghitung tentara menunjukkan kepercayaan terhadap kekuatan fisik dan angka, bukan terhadap Tuhan. Daud seharusnya bergantung sepenuhnya pada Tuhan dalam segala hal, termasuk dalam persiapan perang. Ketika tindakan ini dilakukan, Tuhan merasa tidak senang dan mengirimkan penghukumannya. Penghukuman itu datang dalam bentuk wabah penyakit yang menyebar di seluruh Israel. Namun apa yang terjadi kemudian, Bapak Ibu Saudara, menunjukkan sifat belas kasihan dan kerendahan hati Daud. Ketika Daud melihat dampak buruk dari perbuatannya, ia merasa menyesal dan mengakui dosanya kepada Tuhan. Ia merasa hina di hadapan Tuhan dan menyadari bahwa kesalahan itu adalah kesalahannya sendiri. Daud meminta agar penghukuman jatuh pada dirinya dan keluarganya, bukan pada rakyatnya yang tidak bersalah. Nah, ada beberapa pelajaran penting untuk kita. Yang pertama, tentang kesalahan yang berdampak luas. Kadang-kadang tindakan yang nampaknya sepele bagi kita dapat memiliki dampak besar, terutama dalam hubungan kita dengan Tuhan dan orang lain. Karena itu kita harus selalu waspada terhadap tindakan-tindakan yang dapat mengarah kepada pengabaian terhadap nilai-nilai rohaniah dan menggantikannya dengan hal duniawi. Yang kedua, bicara juga tentang ketidaksempurnaan manusia. Kisah Daud mengingatkan kita bahwa bahkan orang yang dianggap saleh seperti Daud saja bisa tergoda dan melakukan kesalahan. Ini mengingatkan kita juga bahwa semua orang memiliki ketidaksempurnaan dan karena itu memerlukan belas kasihan dan pengampunan Tuhan. Yang ketiga, belas kasihan dan kerendahan hati. Yang menarik adalah respon Daud setelah menyadari kesalahannya adalah contoh yang baik tentang kerendahan hati dan belas kasihan. Ia mengambil tanggung jawab atas perbuatannya dan bersedia menerima konsekuensinya. Hal ini mengajarkan kita tentang pentingnya mengakui kesalahan kita dengan tulus dan memohon pengampunan Tuhan. Dan yang keempat, yang terakhir, bicara tentang pengampunan dan penghakiman dan pengampunan. Kisah ini menggambarkan bahwa penghakiman Tuhan selalu berjalan beriringan dengan belas kasihannya. Meskipun Daud harus merasakan konsekuensi tindakannya, Tuhan juga memberikan jalan untuk pemulihan melalui pengampunannya. Kita dibuat kagum dengan kasih Tuhan yang begitu besar kepada Daud, dan sebetulnya kasih Tuhan itu juga sama besarnya kepada kita.
kita adalah orang-orang berdosa yang seringkali jatuh di dalam pelanggaran terhadap firman. Tetapi Tuhan selalu mengasihi kita dan ingin kita dipulihkan kembali. Karena itu mari kita belajar untuk selalu taat kepada Tuhan. Dalam keberdosaan kita bersedia mengaku dosa. Dalam kerendahan hati kita memohonkan pengampunan Dia dengan tulus. Kita mengakui setiap dosa salah kita. Dan yakinlah, percayalah bahwa Tuhan limpah dengan pengampunannya. Dan Dia ingin memakai kita untuk menjadi lebih baik lagi dalam kehidupan selanjutnya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Ada begitu banyak pelajaran penting berharga dari hamba-Mu Daud yang jatuh dalam dosa pelanggaran. Tetapi juga ada kasih dan pengampunan dari Tuhan yang begitu besar. Terima kasih juga karena kami pada dasarnya orang berdosa yang telah Tuhan dan senantiasa ampuni. Sehingga kami boleh menjalani kehidupan sampai dengan hari ini. Dan Engkau berkenan atas kami di dalam Yesus. Terima kasih, berkati jemaat-Mu hari ini dalam aktivitas kehidupannya, agar semua yang dilakukan sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Inilah doa kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.